asetnya. Nah, di dalam modul list itu codingannya itu ada di sini. Oke, aset dan aset. Maka ini saya pindah kemana? Ke project saya di Datadog, ya kan? Saya sudah punya folder namanya web booster. Udah, saya masukkan ke sini. Oke. Nah, sebenarnya yang dibutuhin apa? Dibutuhin aset. Ini seperti yang saya sampaikan tempoh hari ya, kan lalu tentang pengaturan direktori. Nah ini, di sini sudah ada aset. Maka yang ada sebelumnya ini saya hapus. Oke. Kemudian kita kan perlu tahu nih bentuknya kayak gimana. Oke, kita ada bloknya di sini. Oke. Misalkan kita pengen nerapinnya dengan bentuk kayak gini. Bentuk kayak gini, standar kan begini, kemudian ada form. Oke. Maka tinggal kita ada yang lain. Atau ada dikasih kayak gini. Oke, kita ngadopsi dari accordion. Ngadopsi dari accordion. Oke. Accordion. Accordion nggak ada, bawaannya nggak ada. Kita coba adopsi yang ini deh, UI form. Kita keluarkan di sini. Tapi kalau kita akses di Docs, kita tahu web browser UI form. Nah, pasti kacau kan? Karena kita keluarkan dari directory, maka kita harus menyesuaikan URL-nya ini. Sudah, kita replace dengan sesuai mana yang tidak kita perlukan. Oh, ini admin pak bawaannya, ini tinggal di custom cari ini bawaannya admin pak. Nah, enaknya di VS Code itu kan ketika kita mengarah ke sini dia akan ngeblok mana. Kalau kita tutup, coba kita tutup. Proses mana? Oh ya, hanya itu. Berarti kurang ke atasnya lagi. So kita blok. Masih ada di atasnya lagi. Kemudian ini kurang ke atas. Oke, terus kita mau mana lagi? Custom ini form atau ini deh. Ini kan bisa di
cek di bagian sidebar, ada sidebar. Menunya ada home, dashboard, ya home dashboard. Ya tinggal custom yang ada di sini. Misalkan pasien lama, oh, satu paketnya begini. Perlu pro nggak pro? Oke, pasien lama, nanti icon udah disesuaikan aja. Oke, terus kemudian ini kan tinggal menyesuaikan ya, email address. Nah, form-formnya tinggal ngambil dari yang ada di sini. Kita butuhnya apa? Atau mau dibuat seperti sebenarnya kan tinggal mengganti yang ada di sini kan. Pasien lama. Nah kemarin kan kalian sudah tahu ketika kita bikin input ketika kita bikin input itu kan ada beberapa tipe kan, ada teks, tadi kan bawaannya email. Kalau email dia akan memvalidasi, dia akan membutuhkan validasi email itu ada add bla 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 dot bla bla bla, dan password itu demikian. Nah tinggal kita sesuaikan tipe-tipenya ini, atau biar nggak bingung dihapus dulu deh yang disable formnya di sini. Kalau yang lalu kalian tutup, ini pasangannya tutup terus, sudah selesai. Tinggal kita fokus saja mengerjakan yang di sini. Kebutuhannya apa?
ini ya. Ketika masukkan username password, ketika diklik tambah, oh ini sistem login. Kalau mau tutup di VS Code itu dengan kontrol tombol slash. Nah, biar ini berfungsi itu kan minimal kita masukkan ini ke dalam apa? Ke dalam formnya host actionnya kemana? Ke anggaplah ini saya rename dan saya rename dashboard. Ketika saya klik, dia akan ngarah ke sini. Dashboard yang tadi sudah kita custom. Itu tadi menjawab pertanyaan yang kesulitan mengkoneksikannya gimana. Yang penting itu adalah pastikan templating yang sudah kalian buat itu ada di dalam satu folder yang sama. Dan jangan lupa penataan aset JS, CSS-nya juga di sana. Gitu. Terus apa lagi? Tadi yang kesulitan belum terjawab. Kalau ada ini di diskusikan, ditanyakan. Ini orang ini gimana? Ya memang effort ya, effortnya. Tapi daripada kalian harus bikin dari nol ya. Yang modernize tadi ada yang pakai ada yang pakai admin LTE, ada yang pakai ini SB admin ya, sama konsepnya sama. Nanti kita adopsi dari hal-hal yang misalkan kita cek dulu, oke, dari indeks atau dari mana yang kita pilih.
ada yang versi mana ya? Nggak ada. 54 ada LD4. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini sama. Kalau misalkan kita mau diarahkan ke sini. Udah ini di-download. Nah, prosesnya sama. Tuh. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam satu directory. Udah, kemudian kita copy aja salah satu, kita adopsi misalkan dari file katakan ya, HTML yang di masih memungkinkan untuk bisa dieksplor. Oke, prinsipnya itu aja sih. Teman-teman mau nerapin yang mana, diadopsi satu file, tinggal disesuaikan. Gitu. Coba, tadi yang kesulitan apa aja? Ada ditemukan tambahan CSS di dalamnya. Nah, salah satu ciri biar template yang proper itu, jadi kita tinggal manggil kelas-kelasnya aja. MB3 ini kan bawaan Bootstrap. Terus kemudian warna, ada primary, ya kan? Primary itu adalah button biru yang ada di Bootstrap. Terus akses ada nggak? Oh, nggak ada. Kebetulan pas nggak ada di sini. Nah, intinya penerapannya adalah kayak Bootstrap, cuman disediakan template. Nah, kalau ditemukan beberapa codingan itu masih ada nambahin CSS di dalamnya head, itu bisa jadi itu adalah custom dari AI, murni eksporan dari AI. Nah, lebih baik jangan, meskipun hasilnya bagus. Kalian biasakan aja dengan adopsi template. Gitu. Oke, ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita discuss dulu. Siapa ada? Yang di Kompas yang mana? Yang di Sasik yang mana? Nah, di sini kan ada table. Nah, versi komplitnya kayak gini. Table plus table. Di situ ada tema. Jadi ini sebenarnya sifatnya opsional ya. Head. Ini biar rapi aja sih, membedakan mana head atau header judul kolom, mana isi baris, isi data. Ya udah, ini di Kompas.
kita terapin. Nah, nerapinnya yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan misalkan nih, ini kan masalahnya. Teman-teman kan tadi nerapin pertama link ininya bootstrap min CSS. Yang kedua adalah bootstrap yang pilih yang bundle min CSS. Ini sebenarnya nggak wajib sih. Ini sebenarnya nggak wajib, nggak wajib. Oke. Kemudian nerapinya gimana? Oke, sekarang nerapinya. Yang pertama, kemarin tadi yang presentasi ada pembahasan grid kan? Ada kan? Nah, grid itu harus dimasukkan di dalam kontainer. Jadi yang pertama harus ada itu adalah kontainer. Ini. Jadi ada kontainer SM ukurannya, ini sama ukuran. Nah, harus dimasukkan di sini. Ketika penerapan gridnya, kontainer harus ikut. Nah, ya udah, kita ada saja ini. Cuman ini terbagi menjadi 3 kolom. Kalau kita hanya butuh satu, kita taruhnya di sini. Nah, text center berarti dia pasti ke kanan semuanya objeknya, itu saja. Nah, kalau kita hanya butuh baris, ya udah kolom dihapus. Kita cukup masukkan baris. Misalnya kita mau nerapin paling atas itu adalah navbar. Kita cari navbar. Ini navbar. Navbarnya mau bentuk di mana? Mau bentuk ini. Oke, kita coba ini ya. Ini copy paste. Paste di sini di dalam Pro. Ctrl S. Nah, S. Ini ya. Nah, navbar sudah jadi. Jadinya kebentuk. Nah, tadi ada yang Pak, saya nerapin buttonnya nggak muncul. Jadi ya, buttonnya ada di button. Tarik button. Ini nerapin ini, tapi di luar kontainer. Misalkan di bawah body ini ya. Nah, tapi ukurannya nggak sesuai. Nah, memang salah tempat. Nah, mestinya harus di dalam kontainer. Oke, tadi navbar sudah ya. Ini ditutup. Nah, kita bikin row lagi di bawahnya. Kalau cara cepatnya ketika jangan titik row F. Paste. Cuman ini kan ngikutin ukuran row-nya. Ngikutin ukuran row-nya. Gitu. Atau tidak usah row. Ini dimasukkan di dalam kontainer. Nah, jadi ya kan? Kemudian kita butuh ini untuk apa? Tambah data. Tambah pasien. Oke, misalnya gitu ya. Terus bawahnya adalah tabel. Cari tabel. Copy yang di sini. Copy di sini. Kita cek. Dia tambah pasien. Jadi kan tinggal custom ini. Kebutuhannya apa? KTH-nya diganti nama pasien, terus alamat, tanggal lahir, apa lagi? Kita perlu tambah lagi. Udah bikin aja tambahannya. Nomor HP. Oke. Jadi kan tinggal isinya disesuaikan. Satu contohnya apa? Maka kita butuh TD lagi di bawahnya. Karena perlu diketahui bahwa TD ini kan kolom. Ya kan? Kolom. Kalau di sini TH
Ini kolom headnya ya. TH-nya itu ada 4, maka TD-nya juga harus ada 4. Nah ini mark foto, lalu di sini alamat jalan raya Awi Jember. Nah itu sampling tanggal lahir. Jadi, nah terus kan ada beberapa macam tabel kan. Ini ada yang bisa begini, oke. Coba baca, use table strip. Udah tinggal nambahin ininya aja di dalam tabelnya. Masukkan ke sini. Coba kita refresh lagi. Udah jadi. Udah rapi misalnya. Tinggal ganti itunya aja. Terus contoh yang lain, pengen yang bisa di kayak ini nih, zigzag tapi hover juga. Oke, tambahin ini stripe tadi kan sudah. Tapi yang double hover sini. Oke, kita tes. Nah, jalan kan fotonya. Udah jadi. Terus contoh lain misalnya, aktif ini kan harusnya nggak cuma teks biasa, kita warnain itu. Kalau di sini namanya badge. Nah bisa pakai ini. Oke, aktif tadi, aktif itu mestinya hijau. Oke, hijau itu pakai sastra. Jadi yang di sini sas. Oke. Nah sastra ini ganti aktif. Oke, dari span ini sampai ke sini kita adopsi yang lain. Tes jadi gitu cara penerapannya. Kebayangkan ya. Kalau mengubah warna nggak bisa berarti ya Pak? Merubah warna nggak bisa, karena warna itu yang disediakan hanya ini. Nah, bisa kita nge-custom warnanya, tapi nggak bisa pakai kelasnya sih. Nggak bisa pakai kelasnya si Bootstrap. Ya udah, kita custom aja. Misalkan di sini pakai inline, background, color, ini misalnya. Nah kayak gini jadinya. Cuma kan kita harus ngatur juga paddingnya, marginnya, terus ngerounded. Oke, apa kalau ngerounded border, radius, px, terus kita unsur margin, px. Nah, padding left dan padding right di px, biar atasnya nggak muncul. Nah mirip lah ya, cuman fontnya disamakan, warna putih. Waduh, terus capek tadi white. Oh jangan white, karena backgroundnya warna ini. Ini agak gelap. Oke, fontnya kurang kecil, font size. Waduh, sampai sekali. Tapi aja masih Permintaan. Jadi ya kalau mau ribet begitu oke lah ya. Kalau mau ribet nge-custom, tapi
sebenarnya pengalaman saya dia kan sidebar biar bisa di expand dan ditutup sama kayak ini kan juga sama apa kan warna-warnanya udah familiar ya, ini pakai badge, ini pakai button sukses. Kalau kita inspect ya button sukses. Jadi mostly cukup dengan template-nya Bootstrap. Ini dibangun dengan Bootstrap. Ini badge ya, badge yang tadi saya bilang. Berarti ini jadi mestinya sudah. Apakah tampilan ini tidak menarik? Nah, cup itu ngasih ini border. Nah, kayak di sini, ini kan di kotak itu. Jadi dimasuki di card, dari card itu dibagi menjadi 2 kolom. Bikin row, bikin kolom. Kemudian ini card yang kedua, artinya satu area ini pemetaannya itu gini. Ini row, satu row. Kemudian dipisah menjadi 2 kolom. Untuk cup yang besar dan cup yang kecil. Oke, kemudian di sini dibagi lagi pakai call, bikin row lagi, ya, bikin row begini. Atau langsung call juga bisa, call 1, call 2, call yang kedua. Udah. Jadi ngaturnya kayak gitu nge-layoutingnya. Pakai row call biar ini rapi, bukan table ya ini ya, tapi pakai bawaannya sih gitu. Oke, di repository yang sama, makanya kita kemarin udah belajar GitHub kan. Nah, itu bisa tuh dimanfaatin untuk menyelesaikan completing ini.